Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik dan sehat dan pastinya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Yusman NIM 44, Wafikoh Nurul Azizah NIM 57 dan saya sendiri Sinta Rahmawati NIM 61 akan membahas mengenai karakteristik ekosistem. Pada kali ini, kelompok 7 mata kuliah ekologi yang membahas mengenai karakteristik ekosistem akan menjelaskan mengenai yang pertama konsep ekosistem, kemudian komponen ekosistem, selanjutnya produktivitas ekosistem, efisiensi ekologi, ekosistem teritorial, dan ekosistem akuatik. Mari kita mulai dari konsep ekosistem. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem merupakan tempat terbaik bagi berbagai organisme, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, virus, fungi, dan kelompok makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup itu melakukan interaksi demi keberlangsungan hidupnya, sehingga mereka tidak dapat hidup sendiri karena saling mempengaruhi antara satu sama lain, baik itu sesama kelompoknya atau kelompok lainnya, serta mereka juga melakukan interaksi dengan lingkungannya. Kehidupan semua jenis organisme ini saling memengaruhi dan dipengaruhi serta berinteraksi dengan alam, membentuk kesatuan yang disebut dengan ekosistem. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatakan bahwasanya ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Nah, apakah konsep ekosistem ini atau ekosistem yang luas ini memiliki batasan-batasan? Ya, batasan-batasan ekosistem itu meliputi yang pertama adalah suatu ekosistem dapat diatur dan dikendalikan secara ilmiah. Kemudian, suatu ekosistem akan mempunyai kemampuan optimal jika ekosistem berada dalam keadaan yang seimbang. Yang ketiga, terdapat interaksi antar seluruh unsur-unsur lingkungan yang saling mempengaruhi dan bersifat timbal balik. Yang keempat adalah interaksi tersebut akan selalu terkendali jika keadaan ekosistem itu stabil. Setiap ekosistem memiliki sifat-sifat yang khas. Setiap ekosistem secara bersama-sama memiliki peranan terhadap biosfer. Setiap ekosistem tergantung dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tempat dan waktu. Sementara itu, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem tertentu akan memiliki perbedaan dengan ekosistem lainnya, sehingga akan muncul sifat-sifat dan ciri-ciri yang khas antara ekosistem satu dengan ekosistem yang lainnya. Ciri-ciri yang khas itu meliputi jumlah jenis makhluk hidup, jumlah keanekaragaman mikroorganisme dalam suatu ekosistem, jumlah dan macam komponen abiotik, kompleksitas interaksi antar komponen, dan berbagai proses yang berlangsung dalam ekosistem. Menurut Amira Naura Husna tahun 2018 mengatakan bahwasanya pada ilmu ekologi terbentuknya ekosistem dibedakan menjadi 3 jenis ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, misalnya ekosistem hutan dan ekosistem laut. Yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan terbentuk berdasarkan campur tangan manusia sesuai dengan tujuan tertentu, misalnya ekosistem sawah yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Kemudian ekosistem kebun dan ekosistem buatan lainnya. Yang ketiga adalah ekosistem suksesi. Ekosistem ini terbentuk diawali dengan pemusnahan akibat bencana alam. Contohnya ekosistem yang terjadi di kawasan Gunung Merapi akibat letusan gunung tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai komponen ekosistem. Ekosistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan antara satu sama lain. Setiap komponen ekosistem memiliki peranan masing-masing sehingga dapat membentuk keseimbangan dalam ekosistem. Adapun komponen-komponen tersebut terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari kelompok produsen, kelompok konsumen, kelompok
detritivore, dan dekomposer. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri dari sinar matahari, air, tanah, udara, suhu, kelembapan, dan derajat keasaman. Kita mulai dari komponen biotik. Komponen biotik yang pertama adalah kelompok produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri, sehingga disebut dengan organisme autotrof. Produsen mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Semua tumbuhan hijau itu termasuk dengan kelompok produsen karena mampu memasak makanannya sendiri melalui proses yang disebut dengan proses fotosintesis, sehingga mereka dapat menghasilkan makanan yang diperlukan oleh organisme lain. Selanjutnya adalah kelompok konsumen. Kelompok konsumen merupakan organisme pemakan bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Hewan pemakan tumbuhan atau herbivora disebut dengan konsumen tingkat pertama atau konsumen primer. Misalnya sapi, kambing adalah hewan herbivor yang memakan rumput atau rumput itu berperan sebagai produsen. Selanjutnya, hewan yang memakan konsumen primer disebut dengan konsumen tingkat kedua atau konsumen sekunder. Contohnya, burung pemakan ulat adalah konsumen sekunder. Pada konsumen tingkat 3 yang disebut dengan konsumen tersier adalah hewan yang memakan konsumen sekunder, misalnya burung elang yang memakan ular, yang mana ular itu merupakan konsumen sekunder. Proses tersebut berlangsung hingga konsumen puncak. Lalu, di manakah peran manusia? Manusia termasuk kategori konsumen yang berada di semua tingkatan karena manusia mampu beradaptasi dengan semua habitat sehingga mendominasi ekosistem. Selanjutnya, komponen abiotik detritivore adalah organisme yang kompleks yang memakan sampah organik dan memecah bahan organik tersebut menjadi nutrisi bagi tanaman. Beberapa contoh detritivore misalnya jamur, kelompok krustasea misalnya anjing tanah, lipan, luwina, dan kelabang, cacing tanah, dan belatung. Adapun beberapa mempunyai peran yang penting dalam ekosistem karena dapat membantu menguraikan zat anorganik untuk kemudian diolah oleh produsen sebagai bahan untuk proses keberlangsungan hidup dan proses fotosintesis. Yang terakhir adalah kelompok dekomposer. Peranan kelompok dekomposer adalah dalam mengurai. Kelompok ini mempunyai peranan untuk mengurai bangkai yang membusuk dan sampah. Jamur dan bakteri adalah kelompok dekomposer yang berperan dalam proses penguraian organisme yang mati. Bakteri dan jamur ini menguraikan bahan organik menjadi bahan anorganik, air, dan gas. Proses ini menjadi siklus karena hasil penguraian ini akan dimanfaatkan oleh produsen untuk memproduksi makanan. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik yang pertama adalah sinar matahari. Matahari sebagaimana yang kita ketahui merupakan sumber energi utama bagi seluruh organisme yang ada di muka bumi ini. Sinar matahari diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis yang dapat menghasilkan makanan dan oksigen yang diperlukan oleh kehidupan. Matahari juga berperan dalam temperatur lingkungan. Temperatur lingkungan juga turut berpengaruh pada keberlangsungan hidup organisme yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya adalah air. Air sangat penting bagi produsen atau tumbuhan, kategori organisme autotrof, karena air berfungsi sebagai bahan baku, sumber hidrogen dalam proses fotosintesis, penyusun protoplasma, bahan untuk proses transpirasi, dan pelarut unsur hara dalam tanah, serta dalam tubuh. Fungsi lain dari air adalah sebagai media translokasi atau pemindahan unsur hara dari akar dalam tanah ke akar yang selanjutnya akan dikirim ke daun. Yang selanjutnya adalah komponen abiotik tanah. Tanah adalah media tumbuhan untuk tumbuh. Tanah mengandung berbagai unsur hara dan mineral yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Tanah juga dapat menjadi tempat hidup manusia dan hewan yang hidup di darat. Komponen abiotik yang selanjutnya adalah udara.
Udara merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup yang penting. Udara mengandung berbagai gas, misalnya oksigen, karbon dioksida, hidrogen. Oksigen digunakan manusia, hewan, dan organisme lainnya untuk respirasi, sedangkan CO2 atau karbon dioksida digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai salah satu bahan dari fotosintesis. Komponen abiotik yang selanjutnya adalah suhu. Suhu merupakan derajat energi panas yang berasal dari radiasi matahari, terutama yang bersumber dari matahari. Suhu juga dipengaruhi oleh adanya tumbuhan. Keberlangsungan hidup organisme juga dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Yang selanjutnya adalah kelembaban. Kelembapan ekosistem dipengaruhi oleh intensitas dari sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan sangat mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan. Suatu ekosistem memiliki tingkat kelembaban yang berbeda. Misalnya, di daerah pegunungan memiliki tingkat kelembapan udara yang tinggi dibandingkan daerah pantai. Komponen abiotik yang terakhir adalah derajat keasaman atau pH. Keadaan derajat keasaman atau pH tanah berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan di atasnya. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik dan optimal apabila pH optimumnya berada antara kisaran 5,8 sampai 7,2. Pembahasan mengenai produktivitas ekosistem dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih, maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusman, NIM 44. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sinta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produktivitas ekosistem. Oke, produktivitas ekosistem ini itu sangat erat hubungannya dengan aliran energi. Produktivitas sendiri itu memiliki arti sebagai laju produksi makhluk hidup dalam ekosistem. Produksi bagi ekosistem merupakan produksi dalam ekosistem itu merupakan proses pemasukan energi dan juga penyimpanan energi. Maksudnya di sini yaitu dari pemasukan energi itu pemindahan energi cahaya menjadi energi kimia oleh produsen. Sedangkan yang penyimpanan energi itu maksudnya adalah penggunaan energi oleh konsumen dan mikroorganisme. Dan produktivitas ekosistem sendiri itu merupakan suatu indeks yang mengintegrasikan pengaruh kumulatif dari banyak proses dan interaksi yang berlangsung secara simultan di dalam ekosistem. Ini itu berkaitan dengan hubungan interaksi antara produsen dan juga konsumen. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis produktivitas ekosistem. Yang pertama ada produktivitas primer. Produktivitas primer itu merupakan laju penambatan energi yang dilakukan oleh produsen. Di dalam produktivitas primer ini itu ada dua, yaitu produktivitas primer kasar, yaitu merupakan produktivitas energi dari total energi yang dipakai produsen dalam proses respirasi dan juga hasil dari proses respirasi dari produsen. Hasil akhir dari proses respirasi. Sedangkan yang kedua itu ada produktivitas primer bersih, yaitu jumlah hasil energi yang hanya dari hasil proses respirasi atau hasil proses jumlah total produktivitas primer kasar dikurangi jumlah energi yang dipakai ketika terjadi proses respirasi. Kemudian ada produktivitas sekunder, yaitu merupakan laju penambatan energi yang dilakukan oleh konsumen atau penggunaan energi yang digunakan oleh hewan dan mikroba.
Produktivitas sekunder ini memiliki rumusan yaitu EI atau pemasukan energi sama dengan NP energi yang dibutuhkan ditambah produksi sekunder. Energi produksi sekunder. Selanjutnya itu ada faktor-faktor dalam produktivitas ekosistem. Yang pertama ada suhu. Suhu ini secara tidak langsung dan secara langsung dapat mempengaruhi laju dari produktivitas ekosistem. Hal ini karena mempengaruhi khususnya yaitu pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu cahaya. Cahaya ini itu dapat kita ketahui adalah merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan, sumber energi yang dibutuhkan bagi tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Oleh karena itu, ini mempengaruhi produsen sehingga juga mempengaruhi produktivitas dalam ekosistem. Selanjutnya yaitu air, curah hujan, dan kelembapan. Nah, dapat kita ketahui bahwa air ini tuh sangat berpengaruh bagi produsen karena bagi makhluk hidup karena air itu adalah sumber utama dari keberlangsungan makhluk hidup. Begitupun juga curah hujan. Semakin banyak curah hujannya, maka laju dari pertumbuhan produsen itu semakin tinggi. Selanjutnya ada kelembapan, yaitu di mana kelembapan ini itu mempengaruhi proses penguraian atau pelapukan yang dilakukan oleh mikroorganisme. Ketika kelembapannya itu sangat tinggi, maka proses pelapukannya itu akan terjadi sangat cepat sehingga unsur-unsur hara yang ada di benda yang terlapuk itu akan semakin cepat terlepas dari karena proses pelapukan, sehingga benda unsur hara ini itu dapat dimanfaatkan oleh produsen sebagai sumber makanannya. Selanjutnya itu ada nutrien. Nah, nutrien ini itu sangat berperan penting bagi produktivitas ekosistem. Hal ini karena nutrien ini adalah salah satu sumber makanan atau sumber energi yang dapat digunakan oleh produsen, baik dari produsen maupun dari makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada tanah. Nah, tanah ini tuh sangat berpengaruh bagi produsen, terutama produsen dan juga makhluk hidup lainnya karena tingkat kesuburan tanah ini tuh juga akan mempengaruhi banyak atau tidaknya laju produktivitas dalam ekosistem. Selanjutnya ada yang keenam ada herbivora. Nah, sebagai contoh untuk herbivora ini apabila di suatu padang rumput yang sangat luas itu memiliki rumput yang sangat-sangat hijau, sedangkan untuk herbivoranya ini tuh sangat sedikit, dan untuk tingkatan selanjutnya untuk hewan yang karnivora itu sangat banyak. Nah, di sini herbivora itu memegang peran penting di mana penyaluran dari energi dari produsen ke trofik yang teratas. Dan apabila herbivora itu jumlahnya sedikit, maka untuk yang hewan karnivora itu kebutuhan energinya itu tidak akan tercukupi sehingga dapat menghambat produktivitas dalam ekosistem. Selanjutnya itu ada metode pengukuran produktivitas. Metode yang pertama yaitu ada dari produktivitas primer. Di produktivitas primer ini dapat diukur dengan menggunakan jumlah total dari senyawa yang dihasilkan, bahan mentah yang dihasilkan, dan juga hasil samping yang dihasilkan. Selanjutnya untuk produktivitas ekosistem itu sendiri memiliki metode pengukuran. Yang pertama ada metode panen, metode pengukuran oksigen, metode metode pengukuran karbon dioksida, metode pengukuran derajat keasaman atau pH, metode pengukuran lenyapnya bahan mentah yang ada di ekosistem tersebut. Kemudian ada penentuan dengan bahan radioaktif, dan yang terakhir ada metode pengukuran klorofil di produsen. Untuk selanjutnya yaitu ada efisiensi ekologi.
Untuk efisiensi ekologi ini itu merupakan suatu rasio antara laju aliran energi pada mata rantai dalam rantai makanan pada berbagai aras trofik. Nah, efisiensi ini itu pada setiap tingkatan trofik itu berbeda-beda. Produksi pada setiap tingkatan trofik pemangsa Prod N itu bergantung pada besarnya produksi yang terjadi pada tingkat trofik sebelumnya atau mangsanya. Dan efisiensi trofik sebagai rumusnya itu sebagai sederhananya itu seperti ini. Prod N atau trofik pemangsa sama dengan Prod N-1 trofik mangsa dikali etrop atau efisiensi trofik. Oke, di sini ada gambaran secara umum, gambaran sederhana dari efisiensi pada sistem trofik. Yang pertama di sini ada Prod N-1, Prod N kurang 1 dikurangi 1 min 1. Nah, Prod N-1 ini itu maksudnya adalah tingkatan trofik sebelumnya atau tingkatan trofik mangsa. Dia itu terjadi proses produktivitas di mana ada sebagian energi yang tidak dikonsumsi atau tidak digunakan, dan juga ada yang sebagian energi yang dikonsumsi atau digunakan, IN. Dan yang jika tidak digunakan dia akan langsung ke detritus. Kemudian ada yang dicerna, dia itu ada dua proses. Jika tidak diasimilisasikan atau diasimilisasikan. Ketika energi yang dicerna itu tidak diasimilisasikan, itu dia akan berubah menjadi akan dikeluarkan berupa feses. Dan jika diasimilasikan, dia akan digunakan sebagai proses respirasi dari Prod N-1 itu, atau akan digunakan sebagai penyaluran energi ke tingkatan trofik pemangsa. Kemudian dari tingkatan trofik pemangsa ini dia akan melanjutkan ke proses produktivitas yang kedua dan begitu seterusnya. Oke, dari jenis-jenis efisiensi pada sistem trofik ini ada 3, yaitu efisiensi konsumsi, efisiensi asimilasi, dan efisiensi produksi. Untuk efisiensi konsumsi ini itu adalah energi yang hilang di setiap tingkatan trofik yang membatasi produksi pada tingkatan trofik yang di atasnya. Faktor utama yang membedakan variasi efisiensi konsumsi pada herbivora adalah perbedaan alokasi tumbuhan pada strukturnya, di mana struktur kayunya tidak mudah dikonsumsi oleh herbivora. Efisiensi konsumsi pada herbivora tertinggi adalah pada ekosistem pelagik, di mana terdapat lebih dari 40%. Sedangkan untuk efisiensi konsumsi itu yang paling tinggi terdapat pada efisiensi konsumsi karnivora, yaitu sekitar 5 hingga 100%. Sebagaimana sederhananya itu terdapat rumus seperti berikut. Konsumsi sama dengan IN atau energi yang dicerna dibagi Prod N-1 atau tingkatan trofik sebelumnya atau mangsa. Selanjutnya ada efisiensi asimilasi. Nah, efisiensi asimilasi ini itu merupakan proporsi dari energi yang dicerna atau IN dan diasimilasikan atau AN ke dalam aliran darah. Efisiensi asimilasi dipengaruhi oleh kualitas makanan dan fisiologi konsumen. Materi yang tidak terasimilisasi kemudian dikembalikan ke tanah dalam bentuk feses seperti yang dijelaskan pada gambar yang sebelumnya ya. Nah, yang ini. Jika dia tidak diasimilasikan, dia akan kembali ke dalam tanah, dideteksikan dalam bentuk feses. Oke, untuk gambaran sederhananya itu ada asim atau efisiensi asimilasi itu sama dengan AN, energi yang diasimilasikan dibagi IN atau energi yang dicerna. Selanjutnya ada efisiensi produksi. Efisiensi produksi adalah proporsi dari energi yang terasimilasi yang dikonversi terhadap produksi hewan. Efisiensi produksi ini meliputi pertumbuhan dari individu dan proses reproduksi untuk membentuk individu yang baru.
Efisiensi ini tuh dipengaruhi atau ditentukan oleh metabolisme hewan itu. Sebagai secara sederhana terdapat rumus efisiensi produksi sama dengan prot N atau trofik pemangsa dibagi AN atau energi yang diasimilasikan. Berikut keterangannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Wafikoh. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafikoh Nurul Azizah NIM 67 akan menjelaskan ekosistem terestrial dan ekosistem akuatik. Apa itu ekosistem terestrial? Ekosistem terestrial ini adalah ekosistem yang lingkungannya fisik berupa daratan. Nah, ciri-ciri dari ekosistem darat ini yaitu 1. Memiliki lingkungan fisik yang berupa daratan. Meskipun di sini lingkungannya berupa daratan, tapi tidak berarti bahwa tidak ada perairan, karena sekalipun di darat juga masih bisa ditemukan perairan. Namun sorotan secara umum merupakan wilayah daratan. Ciri yang kedua yaitu memiliki tipe struktur dengan vegetasi yang dominan pada skala yang luas. Di dalam ekosistem darat terdapat gambaran interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya secara umum, sehingga dapat dikatakan bahwa ekosistem darat memiliki cakupan wilayah yang sempit, akan tetapi memiliki wilayah yang begitu luas. Untuk itu ekosistem darat tersebut juga dikatakan sebagai bioma. Ciri yang ketiga, jenis tumbuhan dan hewan beradaptasi pada lingkungan wilayah darat. Tumbuhan serta binatang atau flora serta fauna yang ada tentunya dapat beradaptasi dengan wilayah daratan, sebab daratan tersebut menjadi tempat dari flora dan fauna tersebut untuk hidup. Ada beberapa bioma di darat dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada gurun. Memiliki karakteristiknya curah hujan rendah kurang lebih 250 mm per tahun. Walaupun hujan hanya beberapa hari saja, tetapi tumbuhan sempat menghasilkan biji sebagai calon individu baru yang akan tumbuh pada saat turun hujan. Tumbuhan yang tumbuh di gurun adalah tumbuhan yang berukuran kecil, umumnya pendek tapi bijinya tahan lama. Selain dari tumbuhan tadi, ada pula yang hidupnya menahun. Untuk beradaptasi dengan lingkungan yang penguapannya tinggi, maka daun seperti duri atau tidak berdaun, batangnya mempunyai jaringan semacam spons untuk menyimpan air. Umumnya tumbuhan yang ditemukan adalah tanaman kaktus. Ciri karakteristik yang ketiga itu jenis hewannya yang hidup di bioma gurun ini pada umumnya hidup di lubang-lubang tubuh kecil dan mencari mangsa atau makanan biasanya pada malam hari. Yang kedua ada padang rumput. Dengan karakteristiknya terdapat di antara daerah tropika sampai subtropika. Curah hujan tidak teratur antara 25 sampai 50 cm per tahun. Di padang rumput dapat ditemukan prosista, presentasi ruang terbuka, dan drainase pengaturan air yang tidak teratur dan cepat sehingga menyebabkan tumbuhan sukar mengambil air. Untuk tumbuhan yang kebanyakan hidup di padang rumput ini misalnya grama dan buffalo grasses. Untuk hewannya yang hidup di daerah ini kebanyakan pemakan rumput. Demikian juga banyak ditemukan hewan-hewan pemakan rumput yang tubuhnya besar seperti bison, zebra atau kanguru di Australia. Bioma yang ketiga yaitu hutan basah, memiliki karakteristik sebagai berikut. Hutan basah ini tersebar di daerah tropik dan subtropik di Indonesia, dapat ditemukan di Irian bagian timur. Curah hujannya sangat tinggi, lebih dari 2000 mm per tahun. Pohon-pohon utama memiliki tinggi ada yang sampai 40 meter dengan cabang-cabang dan daun yang lebat. Oleh karena itu keadaan di dasar hutan gelap sebab tertutup tudung.
Hewan yang hidup di hutan basah ini adalah kera, burung, babi hutan, kucing hutan, bajing, dan lain-lain. Bioma yang keempat ada hutan gugur, memiliki karakteristik 1. Memiliki curah hujan yang merata tiap tahun. 2. Pohon yang tumbuh tidak serapat dengan tumbuhan di bioma sebelumnya, yaitu hutan basah. Pohon-pohon ini memiliki ciri berdaun lebar, hijau pada musim dingin, dan rontok pada musim kemarau. Dan jenis hewan yang bisa dijumpai adalah burung pelatuk, beruang hutan, rubah, dan lain-lain. Bioma yang kelima yaitu taiga. Memiliki karakteristik taiga merupakan bioma yang terdapat di belahan bumi bagian utara berbatasan dengan kutub utara. Bisa dilihat di gambar ya. Curah hujannya 250 mm per tahun. Jenis tumbuhannya yaitu konifer. Dan hewan yang hidup di bioma ini adalah beruang hutan, ajak, dan marten. Yang keenam adalah tundra, memiliki karakteristik sebagai berikut. Iklimnya hampir mirip dengan iklim kutub utara, dengan musim panas yang panjang dan terang serta musim dingin yang panjang dan gelap. Curah hujan rendah 100 sampai 250 mm per tahun. Banyak tumbuh-tumbuhan lumut, misalnya musci dan lichenes. Oleh karena itu sering juga disebut padang lumut. Karena tumbuhan ini sangat baik beradaptasi dengan keadaan dingin sehingga dapat tumbuh dalam keadaan dingin. Hewan yang hidup di sini adalah hewan yang berbulu putih dan tebal sehingga dapat mempertahankan suhu tubuhnya. Yang ketujuh, selanjutnya itu ekosistem akuatik atau ekosistem perairan. Habitat ada air tawar. Adaptasi ikan terhadap air tawar dengan cara ikan banyak mengeluarkan air yang berlebih. Sistem yang berfungsi dalam memelihara keseimbangan air dalam tubuh ikan adalah sistem ekresi, sistem pencernaan, dan insang. Yang kedua, penyesuaian diri tumbuhan air tawar, yaitu dengan memiliki dinding sel yang kuat sehingga peristiwa osmosis berhenti tatkala air telah memenuhi sel. Habitat air laut. Pada habitat air laut, di sini laut mempunyai kadar mineral yang tinggi. Ion klorida merupakan ion yang terbanyak 55% di daerah tropika, sedangkan laut yang jauh dari khatulistiwa kadar ionnya sedikit. Terima kasih, begitulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.